kembali lagi di podcast Asa Diri di mana gue sama Bayu saling share pengalaman hidup kita dan pengalaman seputar perjalanan kita menggunakan mindfulness untuk menemukan sisi diri kita dengan lebih dalam lagi. Nah, di sesi kali ini sebenarnya nggak bakal spesifik membahas mindfulness, tapi kenapa kita bisa menggunakan mindfulness untuk menemukan insecurities kita. Nah, ada beberapa insecurities yang belakangan ini atau sebenarnya sih selama ini kali ya sering muncul di diri gue atau yang nge-trigger diri gue. Dan gue baru realize ini sebenarnya ketika gue juga mengenal mindfulness, dan mindfulness tuh membantu banget supaya gue bisa aware akan insecurities yang gue punya. Jadi kurang lebih topik hari ini bakalan soal itu. Dan gue mungkin mau nyebutin satu insecurity dulu ya dari sisi gue supaya kita bisa langsung dive in ke tema ini. Mari. Jadi ada satu insecurity yang sebenarnya, wah ini sebenarnya kalau gue mungkin udah realize ini dari dulu, ini udah lama banget sih gue punya insecurity di sini, yaitu comparison. Jadi membanding-bandingkan dengan orang lain, apapun itu ya, dari segi finansial, mungkin karir, atau apalah ya kecil-kecil yang kadang-kadang kalau dipikir ngapain juga gue banding-bandingin yang gak jelas. Nah jadi ini baru muncul belakangan, kayaknya gara-gara triggernya ini adalah ketika gue sudah merasa kayak semakin berumur, terus gue berpikir bahwa di sekeliling gue kayaknya nih kok udah majunya lebih duluan gitu ya, dan gue kayak kok di sini-sini aja gitu. Sebenarnya sih ya nggak kayak di sini-sini aja dalam artian gue stuck di hidup gue ya, cuma gue merasa kayaknya kok teman-teman gue karirnya udah lebih maju gitu ya, sedangkan gue di sini lagi ngebangun sesuatu hal yang kepastiannya pun tidak ada. Jadi kayaknya itu sih yang poin yang nge-trigger si comparison ini. Gak tau sih, lu relate nggak Bay dengan hal ini? Gue ada satu momen juga di mana nanti gue bakalan share lebih dalam lagi. Tapi buat kalau boleh tahu, misalkan di case lu gitu ya, ada 2 parameter yang barusan lu share, yaitu pertama adalah waktu. Seakan-akan umur kita udah sekian dan kita ada sadar nggak sadar gitu ya, ada sebuah ideal atau ada sebuah kondisi yang menurut kita harusnya di umur segini tuh udah segini. Dan yang kedua, tadi lu bilang tentang karir. Jadi poin yang bikin lu memikir kayak gini tuh di saat lu membandingkan diri lu dengan teman-teman lu dalam hal karir aja atau dalam hal in general, Vin? Buat konteks. Dalam hal karir sih tepatnya. Mungkin karena gue juga merasa, kan gue dulu sekolah kelarnya bisa dibilang belakangan ya. Kayak teman-teman gue kan umur 20-an gitu. Udah bachelor, master, terus kerja gawe langsung kan. Sedangkan gue kan waktu itu masih berpetualang lagi melakukan bachelor kedua kelas. Tas dulu. Iya. Terus pas balik kayak rasanya gue kayak tertinggal berapa tahun gitu loh. Teman-teman gue udah kerja bla bla bla, terus gue sedangkan ya ibaratnya kayak at least 4 tahun tertinggal gitu lah. Tapi sebenarnya poinnya di sini adalah gue merasa bersyukur karena gue bisa realize hal ini. Karena sebelum gue mengenal mindfulness, itu gue punya rasa comparison ini yang cukup tinggi. Tapi gue nggak realize itu. Gue cuma berasa kayak gue harus mengejar sesuatu yang gue juga nggak tahu apa yang gue kejar gitu. Kalau dulu waktu zaman kuliah tuh lebih ke arah, wah temen gue masih, ya sebenarnya sama sih, parameternya waktu sih Bay. Kayak teman-teman gue di kampus itu kan masih umur normalnya kuliah kan. Sedangkan gue waktu itu kan melakukan bachelor kedua. Jadi kayak kesannya gue ketinggalan lagi nih. Ini teman-teman gue baru umur segini mainnya udah sejago ini gitu. Sedangkan gue di umur yang 4 tahun lebih tua dari mereka, kok level gue sama gitu sama mereka. Nah jadi
di sisi itu sih sebenarnya. Lebih selalu gue merasa gue ke-trigger-nya tuh dari segi karir sih. Hmm, Kalau hmm, financial nggak, ya ada sedikit tapi nggak sampai ke-trigger gimana. Cuma dari segi karir. Nah itu gue sering banget sih ke-trigger. Tapi untungnya ya sekarang bisa realize gue punya rasa kayak gitu dan nggak ke-trap, nggak keserap kayak dulu gitu. Poin hmm. pentingnya itu sih yang menurut gue kenapa gue grateful banget bisa kenal mindfulness. Hmm. Oke, berarti balik ke pertanyaan lu tadi, apa gue bisa relate atau enggak tentang comparison, dan kalau lu triggernya adalah karir dan belum nggak ke arah finansial. Kalau buat gue, karir sama finansial tuh kayak ya tetanggaan lah gitu. Karena dengan lu karir lu sejauh apa, secara nggak langsung juga itu akan menggambarkan, atau kalau di kepala gua gitu itu translate-nya juga oke, berarti financial lo udah punya financial stability yang lebih tinggi, jadi itu langsung tertranslate di situ. Nah, pertanyaannya apa gue bisa relate atau enggak? Nah, ini gue kan baru balik nih, Vin. Ini gue baru dari journey gue selama 1 tahun, hampir 1 tahun. Gue kan tinggal di India, ya kan? Gue tinggal di India, gue memperdalam sorry, gue memperdalam tentang mindfulness, gue memperdalam tentang yoga, gue bekerja sebagai apa tuh judulnya tuh yang keren banget, digital nomad. Alah, Anjir. apa sih bro? Nah, gue mencoba menjalani itu, dan gue baru balik lagi ke Jerman ini sekarang. Ini minggu kedua gue di sini, ya kan? Nah, di minggu pertama itu gue juga udah sempet ketemu teman-teman baik gue yang ada di Jerman. Kita share-share lagi gitu ya. Nah, di situ tuh muncul yang namanya, wah, sama persis, nggak sama persis tapi mirip banget sama apa yang lu bilang gitu. Wah, anjir, teman-teman gue dalam tanda kutip gue tinggalin 1 tahun, mereka sekarang udah sampai level ini, mereka sekarang udah sejauh ini, mereka stay di lane yang sama, dan mereka udah ada di titik sini gitu loh. Dan stay di lane yang sama itu juga, itu adalah karena mereka bekerja di bidang yang mereka kuliahin gitu loh. Jadi lu ngeliat tuh prosesnya tuh udah panjang gitu loh. Sedangkan gua baru balik dari India, sekarang balik lagi ke Jerman, mesti adjust ini itu gitu kan. Kayaknya gue ketinggalan banget gitu loh. Nah, jadi apa gue bisa relate atau enggak? Oh, itu sangat bisa, Vin. Karena memang sampai sampai sekarang pun gitu loh, pikiran-pikiran itu juga muncul ke permukaan gitu loh. Dan kalau dibiarin aja gitu ya, kalau dibiarin aja, atau kalau gue nggak sadar tapi gue hanyut akan perasaan yang muncul-muncul ke permukaan ini, gua pretty sure gua akan jadi miserable. Karena gue membandingkan A dengan B, gue membandingkan gua dengan teman-teman gua, dan gue membandingkannya dengan satu hal yang ada di persepsi gua tapi belum tentu menjadi kenyataannya. Let me explain about that. Jadi persepsi gua bahwa teman-teman gua yang udah bekerja lebih lama di satu tempat gitu ya, mereka punya karir yang baik, mereka punya finansial yang baik, mereka terlihat dari liburan-liburannya juga ke tempat-tempat yang oke juga gitu kan. Persepsi gua menyeakan bahwa hidupnya itu, wah, bahagia, senang, sentosa, dan tidak punya masalah apa-apa gitu loh. Sedangkan itu tidak, kebenaran aslinya ya tidak seperti itu gitu loh. Kebenaran aslinya kalau memang saya mau melihatnya hanya dari segi pekerjaan, ya berarti pekerjaan itu aja yang boleh gua lihat gitu loh. Sedangkan kan faktor hidup kan kompleks ya. Parameter hidup kan banyak gitu ya. Dan gua nggak boleh menyeakan bahwa, oh, oke, he gets everything in life. He gets life already gitu loh. Nah, tapi itu yang cenderung gue lakukan kalau gue terhanyut oleh pikiran-pikiran tersebut gitu. Yang gue interested untuk tahu
dalam kasus lu gitu ya, karena lu bilang lu grateful, lu bisa nangkep diri lu bisa nangkep diri lu memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Buat gua masih punya challenge untuk menjawab pertanyaan, oke, mindfulness membantu gua untuk menangkap pikiran-pikiran tersebut. Oke? Nah, tapi setelah gua tahu, terus gua ngapain nih? Hmm. Gua masih, gua challenge gua adalah untuk step selanjutnya gitu loh. Karena terkadang hanya dengan tahu saja bahwa, oh iya baik, lu membandingkan hidup lu dengan hidup mereka itu tuh nggak masuk akal gitu loh. Hmm. Terkadang itu tuh belum cukup untuk memberhentikan that train of thoughts, kereta pikiran-pikiran yang kadang juga kenceng ngebut banget gitu loh. Hmm. Jadi abis sadar begitu terus gue mikir lagi, oh iya tapi kan ini coba deh lu lihat. Terus yang sering terjadi di gue adalah ada pikiran yang ngomong gitu loh, coba deh lu lihat diri lu sekarang gitu. Ya kan, buktinya lu masih ini, malah jadi menjelek-jelekan diri gue gitu loh. Malah, which is Hmm. also juga nggak masuk akal gitu loh. Jadi gue interested, mungkin kalau pertanyaan konkretnya adalah, setelah lu tahu itu, apa yang lu lakuin, Vin? Hmm. Sebelum menjawab itu, um, gue merasa ya baik. Ini kita punya punya feeling kayak gini atau rasa membanding-bandingkan ini. Kayak gara-gara kita berdua tuh suka explore deh, Bay. Gua jadi gue merasa kita berdua tuh suka explore ini itu tanpa Hmm. kita mikirin, wah gue udah umur 30 sekian nih, gue mestinya settle in life gitu kan, apapun itu artinya. Cuma gue merasa kita tuh kayak kadang-kadang, mungkin gue personally gue merasa kayak gue berenang kayak ikan salmon yang berenang ngelawan arus gitu kan perumpamaannya. Hmm. Dimana gue demen banget explore ini itu, dan setiap kali gue ngobrolin apa yang gue lakukan di lingkungan gue atau di inner circle gue, nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah gue nih alien atau apa gitu, orang-orang yang aneh gitu kan. Jadi si rasa comparison itu muncul juga disebabkan dari hal itu sih kalau di case gue. Karena gue merasa kayaknya kok gue yang beda sendiri ya. Semestinya nih gue kayak gitu, semestinya gue udah di tahap ini. Jadi menurut gue sih salah satu penyebabnya ya karena ya itu tadi, kita sama-sama suka explore, nyobain ini itu salah satu ya yang menyebabkan gue punya rasa comparison itu sih. Nah, mungkin nggak itu yang menyebabkan karena lu ngomong kayak gitu, Vin. Gue juga actually sempet punya struggle atau sempet punya pikiran-pikiran. Gue punya struggle dengan loneliness, Vin, at one point. Di saat meskipun gue lagi di India dan gue menjalankan, maksud gue ke sana itu adalah keputusan gue sendiri dan itu selaras dengan apa yang gue pengenin dan itu beneficial untuk plan gue pribadi ke depannya. Karena gue melakukan semuanya itu kan gue kan bikin intensi gue ini itu semua tuh selaras gitu loh. Tapi at one point gue juga punya ngerasain, gue juga ngerasain anjir nih kok kayaknya sendiri banget gitu ya. Hmm. Gue mau menge-share kebahagiaan atau joy yang gue rasain atau happiness yang gue rasain di sana aja gitu ya. Mau menceritakan ke orang lain pun terkadang gue ngerasa mereka tuh karena mereka nggak bisa nge-relate gitu ya. Jadinya ya kayak one way conversation gitu loh, Vin. Kayak ya Hmm. nggak nyangkut gitu loh. Nah, sama juga dengan perjalanan sama juga dengan perjalanan karir atau pilihan karir yang gue lakukan. Again, by no means gue ngerasa oh spesial atau gue ngerasa ini apa namanya gue by no means gue nggak pelan-pelan. Bukan gue ngerasa spesial tapi justru gue ngerasa hmm gue ngelihat sangat sedikit orang yang yang menjalani apa yang gue jalani dengan background apa yang gue punya. Hmm. Sehingga terkadang
gua nggak punya lingkungan yang bisa relate dengan situasi gua gitu loh, dengan situasi gua lagi sama-sama membangun sesuatu yang sama-sama juga nggak tahu nanti ending-nya kayak gimana gitu kan, sama kayak yang tadi lu bilang gitu loh. Jadi gua baik dari hal yang gua lakuin seneng-seneng, gua nggak ada temen yang bisa gua share with gitu ya. Hmm. Dari hal karir juga gua nggak ada yang bisa gua share with. Mmm, ya jadi ngerasanya ya kadang gue juga suka ngerasa sendiri gitu sih, Vin. Itu itu kayaknya satu tema yang kita bakal bisa ngobrolin lebih panjang lagi, karena itu kayaknya nyangkut tentang tema entrepreneurship juga sih, Bay. Di saat kita mau build sesuatu. Gue juga merasa gitu kok. Gue merasa ya sama seperti itu, karena ya memang gak ada di sekitar gue yang menjalankan apa yang gue jalankan gitu. Jadi ya Anda tidak sendiri. Makanya gue Iya. senang banget kalau tiap kali ngobrol sama lu kan, karena kita berdua ya, satu suka explore, dua ya kita sama-sama suka bangun sesuatu yang kita yakini ada value gitu kan untuk orang lain. Bukan artinya kita meninggi-ninggikan apa yang kita kerjakan ya, cuma maksudnya kita selaras di hal itu gitu. Makanya gue seneng banget punya temen ngobrol soal itu. Dan gue bisa relate banget ketika lo bilang itu cuma one way conversation, karena sering banget apa yang gue ceritain gitu ya, cuma ditanggapi dengan oh iya, atau mungkin ya coba kayak berapa kalimat terus tutup balik lagi ke tema yang lagi dibicarakan lainnya gitu kan. Sedangkan kalau ngobrol sama lu kan ya kita nyambung gitu, banyak yang bisa kita bikin ini yuk, bikin itu, atau mestinya lu kayak gini kayak gitu gitu kan. Jadi ya memang begitu adanya. Makanya Oke. itu juga agak sedikit, bukan buat nutup ya, tapi buat, ngeluarin apa yang ada di kepala gue juga gitu loh. Dan mostly memang lingkungan-lingkungan gua, mereka punya background yang sama dan mereka punya kerjaan yang sama gitu loh. Jadi gua kadang juga ngerasa gitu dari segi kalau dulu kan kita semua punya kesamaan yaitu sama-sama kuliah nih ya, sama-sama kuliah, sama-sama jurusan yang sama gitu kan, kongko. Nah terus mereka melakukan kerjaan yang sama, mereka bisa bercerita tentang satu sama lain gimana di kantor ini itu, sedangkan gue jadi sendirian gitu dan, ya oke, maybe gue cuma pengen ngeluarin itu doang sih. Ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana atau apa yang gue lakuin setelah realize gue punya rasa comparison ini. Yang belakangan gue lakuin praktikalnya, gue mulai membatasi melihat sosial media. Sangat membatasi. Jadi bisa dibilang gue sekarang sehari itu ngelihat sosial media cuma buat ngelihat apakah konten gue udah ke-post apa belum. Paling kalau nggak ya cuma scroll sekali udah. Benar-benar gue coba batasin, karena kayak yang lu bilang tadi, di sosial media ya kebanyakan ngepost yang sunshine and rainbow kan. Mana ada sih maksudnya yang ngepost hal-hal yang menyedihkan atau apa yang mereka struggle di hidup gitu kan. Jadi ya bukan gue bilang sosial media itu isinya fake, ya memang mungkin yang dipost ya sesuatu hal yang membahagiakan, cuma itu hanya sepersekian persen dari apa yang terjadi sesungguhnya kan. Jadi itu gue secara praktikal itu yang gue lakukan, gue membatasi, sangat membatasi melihat sosial media sekarang. Yang kedua, gue berusaha, ini terdengar klise dan mungkin diulang-ulang, gue berusaha untuk selalu balik lagi ke present moment sih, Bay. Itu benar-benar membantu banget. Even as simple as kalau lagi ada thought itu muncul, gue harus tarik diri gue kembali, oke, sekarang gue lagi ngapain gitu. Let's say gue lagi ngerjain suatu project lah, terus gue nggak sengaja ngelihat temen gue apalah punya story apa, atau thoughts itu muncul tiba-tiba, lu mestinya udah punya ini punya itu loh gitu. Kalau itu lagi muncul, gue berusaha untuk aware, dan gue ingetin lagi nih sekarang lagi ngapain, difokusin aja dulu ke situ, lakuin yang semestinya dilakuin sekarang. Jadi benar-benar gue merasa harus melakukan sesuatu hal yang praktikal,
Kalau enggak, gue bakalan keserap sama ya thoughts itu. Jadi itu sih yang gue lakukan dan so far cukup helpful. Kadang-kadang malah as simple as kayak cuma balik ke nafas, kayak take a break dulu 5 menit, coba kayak meditasi singkat kayak gitu. Kalau gue udah merasa kayak wah ini udah terlalu toxic nih thougtsnya, biasanya gue tarik diri dulu gitu sih. Interestingnya itu gua terkadang tidak melakukannya karena udah terlalu udah terlalu terbawa gitu loh, Vin. Sehingga di Hmm. saat apa namanya, gua mau ngomong, oh ya udah sekarang nggak usah ngelihat sosial media gitu misalnya gitu ya. Bahkan pikiran gua udah ngomong balik, enggak, lu butuh untuk ngelihat sosial media ini karena lu butuh inspirasi, lu butuh masukan-masukan, lu butuh ngelihat, Hmm. apa yang berfungsi di luar sana gitu loh. Yang nggak jarang lately juga niatnya apa, itu sama kayak lu ngapa-ngapain gitu ya, terus lu buka kulkas, terus lu diem di depan kulkas, "Gue tadi mau ngapain ya?" Hmm. Sama banget tuh sama sosial media tuh, tiba-tiba gue lagi nih scroll gitu 10 menit setelahnya gitu. Akhirnya gue tadi kesini mau ngapain gitu ya, itu tuh sering banget gitu loh. Jadi mungkin itu juga emang salah satu ini sih ya, apa namanya, yang bisa dilakukan untuk tidak mengkonsumsi. Tapi balik lagi Vin, teori itu juga sebenarnya gua udah tahu lama gitu loh. Lu pakai sosial media itu untuk produce dan bukan untuk consume, Hmm. ya kan? Itu nomor satu. Yang harus gue ingetin lagi yang kedua adalah lu nggak butuh motivasi, lu nggak butuh lebih, fase lu sekarang ini bukan fase di mana lu butuh motivasi. Karena lu sudah mengkonsumsi semua motivasi yang ada di dunia ini, dan mereka juga mengatakan semua hal yang sama-sama terus, dan lu sudah membaca success stories dari cukup banyak orang yang lu anggap sebagai role models, dan mereka juga mengatakan yang sama-sama lagi. Nah, lu udah nggak butuh motivasi. Lu bahkan nggak butuh cara. Lu nggak butuh cari tahu caranya gimana untuk sukses. Lu tahu kok, lu udah tahu kok caranya sukses tuh gimana. Ada kok plannya itu di depan mata lu gitu loh. Nah, sekarang yang lu butuhin apa? Yang lu butuhin itu lu melakukan apa yang ada di depan mata lu ini, gitu loh. Itu ya, itu satu-satunya hal yang lu butuhkan. Nah, yang lately, gue punya bukunya di depan muka gue. Yang lately gue lakukan dari, let's say dari gue balik ke Jerman sih, so almost 2 weeks sekarang ya. Karena gue ngerasa dari comparison itu gue bener-bener ini Vin, gue jadi bener-bener keburu-buru gitu loh dalam melakukan satu hal. Dan gue punya tendensi kayak gini, let's say gue sekarang punya plan yang gue tahu bisa gue jalankan 2 minggu lagi, ya. Jadi sampai sekarang, sampai 2 minggu lagi, tidak ada input apa-apa yang bisa gue lakukan untuk bisa untuk bisa apa ya, mensupport hal yang akan terjadi 2 minggu lagi. Tapi setiap harinya gue worry dengan hal yang akan terjadi 2 minggu lagi. Setiap harinya gue mikirin, aduh apa yang mesti gue lakuin ya. Jadi gue duduk lagi dan tidak melakukan apa-apa. Sehingga yang gue lakukan adalah, gue benar-benar membuat list day by day. Bukan cuma to do list gitu ya. Tapi benar-benar apa yang harus lo lakukan hari ini gitu ya, yang akan membuat lo merasa kalem. Jadi gue men-split to do list gue menjadi 2. Ini waktu itu gue nggak tahu deh, kita udah sempet share di Asa Diri atau belum. Jadi gue men-split, satu, ada inner work yang harus gue lakukan. Nah, inner work ini kalau gue lakukan itu akan menjanjikan yang namanya inner peace. Menjanjikan kenapa? Karena kalau gue ngelihat ke belakang, itu adalah apa yang terjadi di dalam hidup gue, dan gue setiap kali gue melakukan hal ini, atau setiap kali di hari itu gue melakukan hal ini,
itu gue lebih kalem daripada kalau gue tidak melakukannya. Ya, jadi ada yang inner world punya. Nah, ada juga yang to-do list buat yang outer world. To-do list buat yang outer world ini adalah to-do list yang seperti biasanya yang gue juga lakukan. Hal-hal apa yang harus gue lakukan. Itu pun juga gue split menjadi mana yang appointments in a sense of gue berkomunikasi dengan orang lain, dan mana yang gue dengan diri gue sendiri, kayak misalkan nulis skrip atau recording atau itunya. Dan sampai sekarang menurut gua itu buat gua itu sangat membantu sekali. But thank you juga buat remindernya gitu loh, bahwa kayak yang lu bilang, bahwa meditasi atau lu mindful itu tuh bukan di saat lo duduk setengah jam, 15 menit, 10 menit, 1 jam untuk meditasi gitu loh. Melainkan itu adalah state of being lu yang harus niscaya idealnya adalah terjadi selama lu melek, dan mungkin at one point juga selama lu nggak melek ya. Gue Nah, selalu ada dua hal yang ini sih yang gue selalu ingat. Yang pertama, si Eckhart Tolle, dia selalu mempromosikan present moment kan. Nah, ketika kita ke distract sama negative thoughts gitu, atau kita merasa anxious, dia pernah bilang bahwa coba deh lu diem di saat ini, detik ini, lu punya masalah nggak? Ya kayak sekarang aja nih, sekarang nih lu duduk gini, ada masalah nggak? Kalau lu perhatiin, nggak ada kan? Lu fine aja. Gitu. Jadi sebenarnya ya thoughts itu atau rasa anxious itu ya kita yang buat sendiri kan. Jadi itu sih yang kadang-kadang kalau lagi anxious gue kadang-kadang kayak inget dia, karena itu satu video yang memorable banget sih waktu dia bilang kayak gitu. Oh iya ya, kayak sekarang nih aman-aman aja sih, nggak ada yang miss atau apa, gue gak kekurangan apapun gitu. Dan yang kedua, Joe Dispenza dia bilang ya energi lu itu kan kemana lu taruh atensi lu kan. Jadi ketika, dan itu berasa banget ketika gue terserap sama negative thoughts, itu berasa kayak drained banget sih, Bay. Kayak cepet